Baik, kita lanjutkan perbincangan sebelum ke Mas Nur dan juga Pak Farid. Saya mau ke Bu Siti lagi. Bu Siti, memang tidak mudah untuk kita membangun rumah sakit Indonesia di wilayah konflik, tepatnya di Gaza, Palestina. Tadi banyak keajaiban yang diceritakan oleh Bu Siti, dan juga ternyata yang ikut membantu membangun ini juga banyak mujahid dari Indonesia ya, guru, kemudian juga sarjana, dosen, banyak yang ikut mendaftar untuk mau dikirim ke sana, mau membangun rumah sakit Indonesia ya Bu ya. Ceritanya gimana saat itu? Ya, saya diceritain waktu itu, sering diceritain oleh almarhum Dr. Yose Rizal. Itu bagaimana itu Bu, dia cerita bahwa tukang batu itu ternyata banyak sekali yang mendaftar orang-orang yang sudah established begitu. Jadi ada yang dosen, ada yang dokter, ada yang, dan niatnya adalah jihad. Niatnya adalah di sana, kalau di sana ketembak ya sudah, begitu ceritanya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa, dan saya salut dengan Pak Farid yang begitu sabar, dan saya kira kan harus dilatih dulu bagaimana jadi tukang batu katanya. Ada yang seorang insinyur yang sebetulnya sudah lama tidak bekerja sebagai bangunan gitu, dia harus berlatih dulu untuk menjadi tukang batu di sana. Jadi saya diceritain oleh Bapak Yaksawah yang bercerita tentang anak buahnya yang jemaah-jemaahnya yang mendaftar, dan di sana mereka tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan aturan. Kalau kerja di luar negeri kan mestinya dapat segini, tapi nanti barangkali itu bisa diceritakan oleh Pak Farid. Dan itu kita jadi shifting begitu, ada berapa orang ke sana balik diganti lagi. Dan ini Mercy kerjasama dengan Pospen Al-Fatah yang di bawah pimpinan Pak Yaksawah. Oke, baik. Saya ke baik. Terima kasih Bu Siti. Saya ke Pak Nurholis. Pak Nurholis, tidak ada satu bangunan pun, tidak ada satu fasilitas pun yang luput dari serangan Israel. Sini sudah menegaskan bahwa invasi mereka saat ini memang benar-benar ingin membuat Gaza rata gitu ya dengan tanah. Tak ada lagi kah seruan-seruan yang disampaikan dari dunia internasional untuk menghentikan segera agresi Israel ini? Kita bisa highlight beberapa informasi terkini terkait dengan apa yang terjadi di Gaza. Yang pertama bahwa tentara Zionis Israel memfokuskan serangannya memang ke rumah sakit secara umum yang ada di utara Gaza, dan yang paling parah, paling rusak itu, paling hancur itu adalah rumah sakit Al-Shifa dan rumah sakit Indonesia. Dan baru saja ada sekitar 5 jam lalu Al Jazeera mempublish kondisi terkini di rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza. Memang tujuannya adalah ingin menjadikan rumah sakit ini sebagai semacam barak militer untuk menyasar para pejuang Palestina. Jadi ini justru mematahkan tuduhan mereka sendiri bahwa rumah sakit ini dijadikan sebagai kantong perlawanan pejuang Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dengan ada upaya dari pihak yang dimediasi oleh Qatar agar terjadi pertukaran tawanan yang akan direncanakan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Ini memang menjadi keputusan yang sulit bagi pihak Zionis Israel, karena di tubuh pemerintah Israel sendiri ada yang memang garis keras. Semuanya garis keras, tapi antara garis keras banget dan garis keras yang garis keras banget ini menginginkan solusinya semuanya perang. Yang garis keras yang satu lagi ini hanya masih membuka peluang-peluang untuk dialog, untuk solusi politik. Dan yang terjadi saat ini adalah Netanyahu sendiri seperti dalam pernyataannya mengakui bahwa adalah pilihan berat baginya untuk kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pertukaran tawanan. Yang jelas ada semacam kekhawatiran bahwa pertukaran tawanan ini kemudian akan dijadikan Israel untuk melakukan penyegaran pasukan, sehingga kemudian apa yang akan dilakukan itu akan bisa lebih brutal lagi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Netanyahu bahwa selepas dari pertukaran tawanan ini, Israel akan melanjutkan serangannya dan bombardirnya di Gaza, khususnya di
di jalur Gaza bagian utara. Dan perlu disampaikan juga bahwa jumlah korban saat ini itu sudah mencapai 14.128 jiwa. Hampir 10.000 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dan bukan hanya itu, ada hampir 7.000, 6.800 itu masih belum ditemukan dan ada di di bawah puing-puing bangunan. Ya. Dan ada kesulitan bagi warga Palestina untuk melakukan evakuasi karena mereka tidak mempunyai peralatan untuk melakukan evakuasi. Jadi situasi ke depan masih belum ada tanda-tanda bahwa itu akan bisa situasi akan mereda. Dan gencatan senjata ini juga direncanakan tidak lama begitu. Mas Nur, nanti juga mungkin boleh diupdate informasi terkini yang Mas Nur dapatkan. Apakah juga sudah bisa begitu untuk warga wilayah Gaza sendiri mendapatkan tempat yang lebih aman? Karena kita melihat juga banyak warga Gaza yang memilih dari Gaza Utara ke selatan begitu ya Mas. Dan apakah juga untuk kita melihat Al-Quds, Rumah Sakit Al-Shifa, Al-Quds dan juga Rumah Sakit Indonesia ini sudah menjadi serangan Israel dan juga sudah tidak bisa beroperasi. Lantas apakah juga sudah ada evakuasi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga untuk masyarakat Gaza dapat mendapatkan perawatan medis yang lebih bagus nantinya ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.